Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow. KPU kacau ya. Ketua KPU kacau. Apakah benar begitu kan? Sudah beberapa kali Ketua KPU begitu kan merayu, katanya diduga merayu begitu ya, terkait dengan anak buahnya. Wah. Ini Ketua KPU Hasyim ya dilaporkan ke DKPP atas tuduhan tindak asusila kepada anggota ya PPLN yang ada di luar negeri di situ begitu kan. Lantas bagaimana kalau sudah seperti ini begitu? Awalnya mereka kena sanksi ya di DKPP karena mereka dekat dengan wanita mas pada waktu itu begitu kan ya. Dan bahkan ada semacam film biru begitu kan. Saya kira ini ada nuansa-nuansa memalukan sekali kalau memang ini terbukti begitu kan ya. Kalau memang ini terbukti agak memalukan. Saya katakan sejak awal ini harus dipecat ya. Ketua MK saja mengatakan bahwa kalau KPU-nya lagi seperti itu atau melanggar maka harus dibuang, katanya begitu kan. Artinya dengan adanya seperti ini kok ada sih ketua KPU bisa merayu anak buahnya, kesempatan dalam kesempitan ya, mentang-mentang menjadi ketua misalnya begitu kan ya. Lalu mereka ada bukti merayu dan sana sini. Tapi pada kenyataannya ya untungnya rayuan ini tidak sampai kepada ya terkait dengan ya kencan ya, kira-kira seperti itulah ya. Hanya mungkin satu sisi apa yang kemudian disampaikan KPU lalu kemudian dianggap merayu bagi mereka, bisa saja seperti itu begitu kan. Karena dengan adanya ini sudah ada alat bukti, apakah alat bukti itu ditolak atau tidak nantinya begitu kan. Ini semakin menarik begitu ya. Dengan cerita apa yang disampaikan oleh yang melaporkan ini begitu kan ya. Rupanya mereka wanita yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak tergoda kalau seperti ini ya? Dari senyum dan raut wajahnya sudah seperti itu kok begitu. Apalagi mereka tinggal di luar negeri. Nih, Ketua KPU Hasyim Asyari dilaporkan karena ya ada tuduhan katanya merayu mereka begitu. Kesempatan dalam kesempitan. Apakah fasilitas negara yang digunakan ya hanya untuk begini-begini doang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kepada publik hari ini begitu. Menurut saya pribadi agak kacau kalau ini benar-benar terjadi begitu kan. Mari kita baca komentar-komentar netizen, banyak sekali yang mengatakan ini sebagai sepertinya tipe lelaki yang gampangan, katanya begitu. Ada yang berkomentar seperti itu. Tapi yang lebih jelasnya, apa yang saya baca redaksi dari media, dari Tempo ini mengatakan begini. Mereka hanya dirayu, begitu kan ya. Dirayu, ada dugaan dirayu, tapi tidak sampai mengarah pada ajakan yang kemudian kayak kencan, kayak ajakan ini, ajakan itu, dan sebagainya. Tapi ada buktinya mereka, ya ada dugaan-dugaan dianggap merayu. Nah, ini masih belum sampai ke publik di situ begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya kalau DKPP mengamati betul apa yang kemudian terjadi kepada ketua KPU, ini terakhir kalinya pasti dipecat. Pasti dipecat. Karena apa? Karena beberapa kali mereka dugaan-dugaan ya dengan wanita emas. Mereka berspekulasi sana sini dan pada akhirnya mereka satu sisi ya beberapa kali mereka kena sanksi dan sebagainya. Nah, kalau memang terbukti di DKPP jelas mereka akan dipecat. Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau melanggar lagi buang saja mereka. Tapi ini masih dugaan loh begitu kan ya. Saya kira ya gampang nanti apakah dugaan-dugaan ini benar-benar terjadi atau bagaimana. Tapi kita tunggu saja begitu. Saya berspekulasi begini. Apapun yang terjadi begitu kan ya. Kalau semisal mereka hanya ya menganggap motivasi atau apa, saya kira tidak sampai kepada DKPP dan melaporkan pasti akan ditolak. Tetapi kalau mereka merayu ada nuansa-nuansa ajakan yang kemudian mereka menganggap tanda kutip ada asmara, mereka kena begitu kan. Saya kira ini kan masih belum jelas apakah ada asmara mereka atau hanya masih nuansa pendekatan mereka atau bagaimana ajakan mereka untuk bertemu atau bagaimana begitu kan. Tapi mari kita baca apa yang disampaikan Tempo ini, sangat menarik begitulah kalau kita amati betul begitu kan ya. Karena dengan adanya seperti ini maka kita masyarakat Indonesia akan terbuka. Pertanyaannya kenapa kok baru sekarang? Nah, itu yang terjadi begitu kan. Kenapa kok baru sekarang yang bisa melaporkan itu? Kenapa tidak dari kemarin? Ini
Ketua KPU Hasyim Asyari dilaporkan ke DKPP atas tuduhan tindak asusila kepada anggota PPLN ya. Seorang perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri atau PPLN melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP pada hari Kamis 18 April 2024. Hasyim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan perbuatan asusila pada anggota PPLN itu. Pelaporan diwakili oleh Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia LKBH FAHUI ya, dan bahkan sampai melakukan perbuatan asusila. Ini ya, pertama yaitu merayu. Nah, ini tindakan yang pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim Asyari yaitu mendekati, ya, merayu sampai melakukan perbuatan asusila. Nah, mendekati merayu itu kan banyak metodenya. Mendekati merayu, apakah mereka merayu ajakan untuk semangat atau bagaimana? Tapi yang jelas kita tunggu saja ya. Ini ada buktinya katanya begitu. Aristo menyebutkan perbuatan asusila itu diduga dilakukan sepanjang September 2023 hingga Maret 2024. Dia menyebutkan keduanya bertemu beberapa kali ya saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun ya saat korban melakukan kunjungan ke Indonesia. Wow. Ada apa ini begitu? Ngeri sedap begitu kan ya. Lelaki yang normal biasanya kan ya itu aja lah. Bahkan ini dia mengatakan ada upaya aktif dari Hasyim Asyari untuk merayu dan mendekati korban selama keduanya tidak bertemu. Ada upaya aktif dari Hasyim, sangat ya. Kalau aktif, kalau nggak aktif, nggak mungkin sampai DKPP katanya begitu. Ditanya apakah ada tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual, Aristo menyebutkan belum dapat menjelaskan detail mengenai perbuatan Hasyim melakukan. Kita belum bisa menjawab. Aristo menyebutkan Hasyim diduga menyalahgunakan jabatan dengan memakai berbagai fasilitas kedinasan dan mengasosiasi dirinya dengan kekuasaan. Apakah benar seperti itu? Menurut saya pribadi mungkin ya, di era-era hari ini di anak-anak milenial mungkin sudah makan apa tidak? Mungkin seperti itu. Selamat malam, sudah makan apa belum? Sudah makan pagi apa belum dan sebagainya. Mungkin bisa saja seperti itu chattingannya begitu kan. Mungkin karena diduga mereka mendekati dan merayu. Ya mungkin ditanya sudah sesuai dengan data apa belum begitu kan, karena ini kan petugas begitu kan ya, yang namanya petugas cantik seperti itu, paras yang kemudian senyum mempesona, siapa yang tidak tertarik begitu kan ya, kira-kira seperti itulah ya kalau berbicara dengan anak muda begitu kan ya. Mungkin mendekati dan merayu, mungkin bagaimana nanya pekerjaan atau apa begitu kan ya, karena ini diduga di situ begitu kan. Tapi menurut saya pribadi tidak perlulah seorang KPU menanyakan hal seperti itu. Kan bisa anak buah mereka yang melakukan itu begitu kan. Kalau anak buah KPU misalnya dari pusat menanyakan itu wajar. Tetapi kalau ketua KPU-nya itu yang tidak wajar di situ begitu kan. Dan bahkan disebutkan dalam Tempo ini begitu kan ya, dalam redaksi Tempo ini mendekati, merayu dan bahkan sampai begitu kan ya. Ada nuansa-nuansa yang kemudian tanda kutip mungkin salah satunya adalah ada indikasi-indikasi yang kemudian mengarah pada perbuatan asusila. Nah, itu yang kemudian kena di situ begitu kan. Maka secara tidak langsung dengan adanya seperti ini, wah, luar biasa begitu kan. Siapa yang tidak tergoda kalau seperti ini kan? Senyumnya sudah membikin pusing di situ begitu kan, terbayang-bayang, siapa yang tidak tergoda? Kira-kira seperti itulah logika anak muda. Ya, semoga saja tidak terjadi. Karena apa? Karena sudah beberapa kali ketua MK yang kemudian kena sanksi di situ ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.